Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Sorry banget kalau di part kali ini agak susah ngomong R. Nih apes banget, karyawan di pangkal lidah jadi ya agak aneh. Langsung aja, di part sebelumnya diceritakan kalau He Luolan akhirnya menaklukkan lantai ke-39. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gu ayam kayu yang mana akan digunakan untuk memikat Sui Songxi agar mau membantunya. Selain itu juga kemarin diceritakan tentang perjuangan Tai Bayun Seng yang mencoba untuk mendapatkan Gu Umur. Tapi sayangnya Fang Yuan kembali menyabotase apa yang dilakukan oleh Tai Bayun Seng, dan akhirnya dia pun gagal dalam usahanya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ceritanya di part 123. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. 7 hari setelah He Luolan berhasil mendapatkan Gu Immortal Ayam Kayu. Nah, perlu diperhatikan bahwa di sini diceritakan bahwa He Luolan sudah menaklukkan lantai ke-36 dan mendapatkan Gu Ayam Kayu. Artinya, He Luolan telah menyelesaikan babak final dari lantai itu, sehingga kemudian token pemiliknya yang sebelumnya adalah token pemilik satu sisi kini telah berubah menjadi token pemilik dua sisi. Kini, akhirnya lantai ke-68 pun telah selesai terbentuk. Melihat ini, He Luolan sudah tidak sabar untuk memimpin kelompoknya menjelajahi lantai tersebut, guna untuk mendapatkan Gu Immortal dari jalur kekuatan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berangkat, masuk ke lantai 68. He Luolan kini memimpin pasukannya, dan di sini dia memberikan sebuah perintah, yang mana setelah mendengar perintah itu, para Master Gu bawahan He Luolan segera menyebar. Kini ada lebih dari 100 orang Master Gu dari jalur penyempurnaan yang mengikuti instruksi dari He Luolan. Para Master Gu dari jalur penyempurnaan itu segera membentuk formasi melingkar. Lalu He Luolan pun berjalan ke tengah-tengah mereka. Setelah itu, He Luolan duduk bersila. Dia mengeluarkan token pemilik dua sisi miliknya. Perlahan-lahan token itu mulai terbang, dan pada saat yang sama, tubuh He Luolan dan para Master Gu dari jalur penyempurnaan itu mengeluarkan cahaya abu-abu yang sangat tajam. Sesaat kemudian, token pemilik He Luolan tiba-tiba bergetar dan menyerap semua cahaya yang dipancarkan oleh para Master Gu itu. Dan tidak lama kemudian, terjadilah ledakan cahaya yang sangat menyilaukan dan memenuhi seluruh wilayah itu. Saat cahaya itu mulai meredup, para Master Gu yang sebelumnya hanya menyaksikan semuanya dari kejauhan, ini terkejut karena mereka rupanya sudah memasuki babak kedua. Jadi kalau tadi itu mereka masih ada di babak pertama. Tapi setelah ledakan cahaya itu, tiba-tiba mereka sudah diteleportasikan ke babak kedua. Semua Master Gu yang ada di sana pun terkejut. Mereka tidak percaya akan apa yang terjadi. Mereka bahkan belum mengeluarkan setetes keringat pun, tapi mereka sudah berpindah lantai. Lalu seorang Master Gu paruh baya yang ada di sana mengerti akan apa yang terjadi dan dia menjelaskan kalau semua itu adalah gerakan pembunuh dari jalur penyempurnaan, yang mana itu biasanya dimiliki oleh klan-klan super besar, seperti klan He salah satunya. Gerakan pembunuh ini disebut dengan kehancuran abu-abu. Gerakan ini didesain khusus untuk melewati satu babak di gedung 88 Yang. Meskipun sebenarnya gerakan ini bisa di-stuck dan dilakukan terus-menerus, namun tingkat keberhasilannya tidak selalu 100%. Ada kalanya gerakan ini akan gagal, dan itu tentu akan membawa sedikit kerugian bagi penggunanya. Melihat apa yang baru saja terjadi, jujur Fang Yuan sendiri cukup tertarik. Sedangkan Mo Yao sendiri tampak menganalisis apa yang baru saja terjadi. Dia tahu bahwa metode ini sepertinya menggunakan keinginan dari The Great Sun, yang mana gerakan ini sebenarnya agak sulit untuk dilakukan.
Karena gerakan ini tidak hanya dilakukan dari dalam gedung 88 yang, tapi juga dari dunia luar di saat yang hampir bersamaan. Nah, kalau kita ingat tentang permintaan dari He Luolan kepada He Bai dan He Cheng, yang mana He Luolan meminta beberapa bantuan. Nah, inilah tujuannya, yaitu untuk mengaktifkan gerakan pembunuh kehancuran abu-abu. Mendengar penjelasan dari Mo Yao, Fang Yuan pun memuji dalam benaknya. Dia mengatakan bahwa Mo Yao memang seorang Grandmaster dari jalur penyempurnaan, karena hanya dengan melihatnya saja, dia bisa mengenali dan menganalisis sampai sedetail itu. Sejujurnya, Fang Yuan sendiri tahu apa yang terjadi, karena Fang Yuan itu punya ingatan dari masa depan, yang mana ingatan itu juga tentang penjelasan dari gerakan pembunuh kehancuran abu-abu ini. Setelah itu, di saat perhatian semua orang masih tertuju pada He Luolan dan gerakan pembunuh kehancuran abu-abu, Fang Yuan sendiri segera mengeluarkan token pemilik 6 sisi miliknya. Lalu, Fang Yuan mengaktifkan token itu dan kemudian mengambil alih lantai itu, sehingga seluruh lantai itu kini berada di bawah kendalinya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa He Luolan tidak langsung menggunakan token pemiliknya di tempat ini? Sejujurnya, pada bagian ini tidak dijelaskan secara detail, tapi kalau misalnya dianalisis, kemungkinan itu karena token pemiliknya masih digunakan sebagai pusat dari gerakan pembunuh kehancuran abu-abu. Karena itu, He Luolan tidak bisa langsung mengambil alih kendali dari lantai ini. Sekarang Fang Yuan adalah pengendali dari keseluruhan lantai 68. Dan kini mereka masih ada di babak kedua. Mereka mencoba untuk menyelesaikan babak kedua. Pada babak kedua ini, mereka harus melintasi hutan dan tiba di Istana Batu, sehingga kemudian mereka bisa masuk ke babak ketiga. Tapi untuk melakukan itu, mereka harus bisa melewati rintangan yang tidak mudah. Pada babak kedua ini, banyak binatang buas dan juga tumbuhan buas yang hidup di sana. Dan itu menjadi halangan yang alami untuk mereka semua. Sementara itu, He Luolan dan para Master Gu penyembuh yang lain pun kini memulihkan dirinya, karena nanti mereka harus menggunakan gerakan pembunuh itu lagi. Jadi, sekarang yang bertugas adalah para Master Gu petarung, yang mana mereka semua saat ini mengikuti Fang Yuan dari belakang. Memang, Fang Yuan saat ini membawa begitu banyak serigala di bawah kendalinya, dan karena itu mereka dapat bergerak dengan cepat tanpa kendala sedikitpun. Meskipun ada banyak hewan dan tumbuhan yang mencoba untuk menghadang mereka. Secara umum seharusnya Fang Yuan di sini tuh kewalahan, tapi rupanya dengan kendalinya yang baik, dia bisa melewati semua ini dengan sangat mudah. He Luolan yang menerima laporan ini, dia pun tampak menyeringai. Sesungguhnya dia itu sangat ingin mengambil Gu Immortal yang ada di tangan Fang Yuan. Lagi pula, saat ini Gu Immortal yang ia incar adalah Gu Immortal kekuatan beruang terbang. Sedangkan Gu Immortal yang dimiliki oleh Fang Yuan adalah Gu Immortal jiwa beruang terbang. Jika He Luolan bisa menggabungkan kedua Gu Immortal ini, tentu itu akan menjadi senjata pembunuh yang tak terkalahkan. Namun untuk saat ini, He Luolan tidak bisa melakukan apapun. Lagi pula, dia memang membutuhkan kekuatan dari Chang Sanjin. Karena itu, sekarang He Luolan memberikan kesempatan supaya Chang Sanjin bisa menerobos lebih dalam lagi. Setelah mempertimbangkan progres pergerakan mereka, saat ini He Luolan berpikir bahwa mereka akan sampai ke Istana Batu hanya dalam waktu 1 atau 2 jam lagi. Namun sayang, pikiran itu terlalu naif. Karena setelah memikirkan itu, tiba-tiba saja terjadi perubahan besar. Pertarungan yang sebelumnya di bawah kendali dari klan He, tiba-tiba kini berbalik arah. Kalau sebelumnya, klan He itu bertarung melawan para monster ataupun para tumbuhan merambat yang ada di sekitarnya, saat ini seluruh tumbuhan monster yang ada di hutan itu semuanya bergerak menuju ke arah klan He. Dan itu tentu saja adalah kekuatan yang sangat besar
yang tidak bisa diatasi dengan mudah oleh klan He. Merasakan semua kekuatan ini dan juga mendapatkan laporan dari para masterku pengintai, wajah Heluolan segera berubah menjadi pucat. Sedangkan di sisi lain, kini Fang Yuan tampak bertarung melawan mereka setengah mati. Meskipun semuanya itu hanyalah akting, karena yang membuat semua tumbuhan itu bergerak menuju ke arah mereka itu adalah Fang Yuan sendiri. Heluolan tampak menggertakkan giginya. Dia bergumam, "Bajingan, apakah babak kedua ini sesungguhnya adalah jebakan raksasa? Tapi ini terlalu aneh. Bagaimanapun ini masih babak kedua, jadi tidak mungkin kesulitannya setinggi ini." Heluolan makin terguncang, keraguan mulai muncul di dalam hatinya. Merasakan semua dominasi yang sangat menakutkan ini, para masterku mulai ketakutan. Bahkan beberapa di antara mereka kini mundur, berjalan ke arah titik di mana mereka sebelumnya datang. Karena memang di situ itu ada pintu keluar menuju ke dunia luar. Heluolan jelas geram melihat hal itu, karena tidak seharusnya seorang masterku melarikan diri dari arena pertarungan. Namun mungkin karena insting, masterku itu kini berlari ke arah sana. Tapi sayangnya, wajahnya pun kini tampak pucat, lantaran pintu masuk tempat mereka sebelumnya berada kini benar-benar sudah hilang. Masterku itu menjadi panik, dan kemudian seorang masterku informan pun datang menyampaikan semua berita itu pada Heluolan. Mendengar ini, Heluolan benar-benar kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi dengan semua monster yang saat ini bergerak ke arah mereka, tidak ada waktu yang tersisa untuk berpikir. Mereka semua harus segera menyelesaikan semua ini. Satu-satunya jalan yang terpikirkan oleh Heluolan saat ini adalah keluar dari tempat ini. Namun, pintu keluarnya tidak ada. Maka, dia harus membuat pintu keluar sendiri dengan menggunakan gerakan pembunuh kehancuran abu-abu. Karena itu, segera Heluolan memerintahkan semua orang untuk segera berkumpul. Mereka akan segera mengaktifkan gerakan pembunuh kehancuran abu-abu. Namun mendengar ini, salah seorang tetua dari klan He berkata, "Pemimpin, jika kita melakukan ini sekarang, maka kita akan kehilangan sekitar 30% pasukan kita." Mendengar itu, Heluolan pun kemudian berkata, "Kehilangan beberapa orang itu tidak menjadi masalah daripada harus kehilangan semua pasukan. Semuanya ikuti perintahku, kita akan pergi sekarang." Heluolan menggertakkan gigi. Situasi ini sungguh memaksanya untuk membuat keputusan yang berat. Akhirnya, setelah mendengar perintah dari pemimpin mereka, semua pun segera berkumpul dan mereka membentuk lingkaran untuk menghadang para monster mendekat. Sementara itu, masterku jalur penyempurnaan dan Heluolan semuanya kini membentuk sebuah formasi. Tentu masih sama, Heluolan ada di tengah-tengah mereka. Lalu, setelah formasi itu diaktifkan, token pemilik dua sisi milik Heluolan pun kini terbang. Dari kejauhan, Fang Yuan melihat ini dan dia terlihat sangat gembira. "Inilah waktunya," gumam Fang Yuan. Lalu dia kemudian menggunakan pikirannya dan mengambil token pemilik dua sisi. Token itu kemudian seolah-olah bercahaya lalu kemudian menghilang dalam sekejap. Dengan hilangnya token pemilik, maka formasi yang disusun oleh Heluolan serta para masterku dari jalur penyempurnaan itu gagal. Lalu, pada akhirnya mereka pun terkena rebound yang besar. Bahkan Heluolan pun sampai harus muntah darah. "Sialan, token pemilikku, kemana dia?" Heluolan tampak sangat kacau. Dia sungguh kehilangan token pemilik saat ini. Sedangkan yang sesungguhnya terjadi, semua itu adalah tingkah laku Fang Yuan. Dialah yang mengambil token pemilik itu. Lantaran saat ini Fang Yuan juga adalah pemilik dari lantai ini. Maka mengambil token pemilik dua sisi milik Heluolan itu bukanlah hal yang sulit. Mungkin tidak ada bedanya dengan merebut
es krim dari tangan anak kecil. Sementara itu, Mo Yao pun kini tampak marah dan berkata pada Fang Yuan, "Nak, apa yang kau lakukan? Token itu masihlah token pemilik 2 sisi. Jika itu ditambahkan dengan milikmu yang 6 sisi, maka hanya akan menjadi token pemilik 8 sisi. Apa kau sungguh ingin membuang semua usahamu hanya karena terburu-buru? Lebih baik kau bersabar, biarkan token pemilik itu menjadi 4 sisi. Lalu kau akan bisa mendapatkan warisan yang besar." Mendengar itu, Fang Yuan kemudian mencibir, "Kau tidak tahu apa-apa." Setelah itu, Fang Yuan segera menyimpan token pemilik 2 sisi milik He Luolan. Kali ini, Fang Yuan sungguh berhasil menjalankan semua rencananya tanpa kecurigaan sama sekali. Di sisi lain, Ye Luoshang pun datang dan marah pada He Luolan. Dia menyalahkan He Luolan kenapa token pemiliknya bisa hilang. Tapi He Luolan jelas menjawab bahwa dia tidak tahu, lantaran itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, Fang Yuan kini tampak bergegas kembali dan mendekati He Luolan. Dengan sangat cemas, dia berkata, "Sial, bagaimana kita bisa melanjutkan perjalanan ini tanpa memiliki token pemilik? Kehilangan token pemilik itu jelas akan mendatangkan masalah baru, masalah yang mungkin lebih sulit untuk dihadapi. Ditambah lagi, serangan dari tanaman merambat itu sekarang menjadi jauh lebih intens dan ganas. Sialan, apa ini sudah berakhir? Apakah kita semua akan mati?" kata salah seorang Master Gu yang saat ini sangat putus asa. Tapi kemudian sebuah teriakan dari kejauhan terdengar. Itu adalah seorang Master Gu tipe penyelidikan. Dia berkata, "Tidak, kita bisa pergi. Ada jalan keluar di sana." Rupanya di tempat yang tidak jauh dari mereka berdiri, kini terlihat sebuah pintu keluar yang bisa mereka gunakan. Ya, memang ini juga adalah bagian dari pengaturan Fang Yuan, karena dia tidak mau kalau semua klan He itu mati di sini. Karena jika sampai itu terjadi, maka para Master Gu Immortal yang ada di luar sana tidak akan membiarkan Fang Yuan begitu saja. Selain itu, Fang Yuan juga masih membutuhkan Tai Baiyun Sheng untuk menyempurnakan Gu Immortal yang ia butuhkan. Karena itu, Fang Yuan masih merawat mereka dan tidak membiarkan mereka mati begitu saja. Singkat cerita, akhirnya mereka semua bisa keluar dari gedung 88 Yang. Para Master Gu benar-benar bisa bernafas lega sekarang. Tapi di sisi lain, banyak penyesalan yang terjadi di sini. Termasuk salah satunya adalah He Luolan yang saat ini sudah kehilangan token pemilik 2 sisi. Sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk memegang token itu, tentu saja He Luolan kini merasa sangat kacau. Melihat ekspresi dari He Luolan, Tai Baiyun Sheng pun tampak menghela nafas panjang. Sepertinya semuanya sudah berakhir di sini. Setelah itu, mereka semua pun pada akhirnya dibubarkan, dan semuanya menunggu komando dari He Luolan pada hari berikutnya. Lalu setelah Fang Yuan kembali, dia pun segera pergi lagi ke gedung 88 Yang. Di dalam benaknya, Mo Yao kini bertanya pada Fang Yuan, "Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar tidak sabaran. Saat ini token He Luolan hanya token pemilik 2 sisi. Jika itu digabungkan dengan milikmu, maka itu hanya akan menjadi token pemilik 8 sisi. Memangnya apa yang bisa kau lakukan dengan token itu?" Namun Fang Yuan sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Mo Yao. Dia terus berjalan menyusuri ruang harta karun dari gedung 88 Yang. Fang Yuan kini terus berjalan dan sampai di sebuah ruangan yang mana dindingnya itu terbentuk dari kristal. Fang Yuan kemudian mengeluarkan puluhan resep Gu dan ada lebih dari 100 Gu Worm serta berbagai jenis informasi tentang warisan dan juga dokumen. Mo Yao saat ini terus mengamati apa yang dilakukan Fang Yuan, tapi pada akhirnya Mo Yao mendapatkan sedikit gambaran.
Di sisi lain, saat ini Fang Yuan sedang menyiapkan sebuah formasi untuk melakukan sesuatu. Dan formasi ini sesungguhnya itu adalah formasi yang akan digunakan oleh para Master Gu dari benua tengah di masa depan. Saat ini, yang Fang Yuan lakukan hanyalah sedang meniru tindakan dari apa yang dilakukan oleh Master Gu itu. Fang Yuan kemudian memasukkan beberapa gu yang sudah ia ambil sebelumnya dan menempatkannya di beberapa titik untuk membuat pola tertentu. Melihat pola yang unik ini, Mo Yao tampak terguncang. Ini mungkinkah? Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Mo Yao mendapatkan sebuah petunjuk tentang apa yang direncanakan oleh Fang Yuan. Mendengar dan melihat Mo Yao yang mendapatkan gambaran, Fang Yuan pun berkata, "Benar, ini adalah tempat di mana jalur penyempurnaan gerakan pembunuh kehancuran abu-abu itu dihubungkan. Atau mungkin lebih tepatnya, gerakan pembunuh ini berasal dari kehancuran abu-abu, akan tetapi efeknya akan jauh lebih kuat," jawab Fang Yuan. "Apa yang sebenarnya kau rencanakan?" tanya Mo Yao. Fang Yuan kemudian berkata, "Lihat saja." Lalu Fang Yuan mengirimkan beberapa gurom dan kemudian gurom itu melayang di udara. Gurom di dinding sekitarnya kini satu persatu mulai bergetar dan membuat banyak debu bertebangan di udara. Akan tetapi, debu itu perlahan-lahan menjadi lebih padat dan membentuk sebuah kabut tebal berwarna abu-abu. Kabut abu-abu itu terus menumpuk dan sekarang menutupi seluruh tubuh Fang Yuan. Fang Yuan sendiri berdiri di dalam kabut abu-abu itu. Lalu dia memejamkan mata sambil memegang token pemilik 6 sisi. Dia sambil merasakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Lalu, sesaat kemudian Fang Yuan membuka matanya dan berseru, "Kembalilah, Gu Perjalanan Abadi." Segera, tempat itu mulai bergetar. Lalu, gedung 88 yang pun ikut bergetar. Dan dalam sekejap, lantai ke-21 tiba-tiba selesai ditaklukkan. Lalu, berbagai worm yang ada di sana kini mulai bermunculan di sekitar Fang Yuan, termasuk hadiah utamanya, yaitu adalah Gu Immortal Perjalanan Abadi. Hanya dengan menggunakan satu gerakan pembunuh ini, Fang Yuan bisa menyelesaikan lantai ke-21 tanpa harus pergi ke sana dan menyelesaikan babak terakhir. Dengan ini, token pemilik yang dipegang Fang Yuan, alias milik dari He Luolan, yang sebelumnya adalah token pemilik 2 sisi, kini berubah menjadi token pemilik 3 sisi. Mo Yao yang melihat ini pun terkejut. "Apa ini? Bagaimana kau bisa memiliki Gu Perjalanan Abadi?" Fang Yuan pun tidak mengatakan apapun. Dia segera menyimpan semua gurom yang lain dan kemudian membiarkan Gu Perjalanan Abadi tetap ada di pundaknya. Tapi kemudian kini Fang Yuan terlihat semakin bersemangat. Satu lagi, ini belum selesai. Setelah itu suara gemuruh kembali terdengar dan ruangan itu serta gedung 88 yang kini mulai bergetar. Kemudian, lantai ke-34 diambil alih oleh Fang Yuan dan dalam sekejap ditaklukkan. Dari lantai ini, Fang Yuan kemudian mendapatkan banyak gu serta satu gu yang paling istimewa yang menjadi hadiah utama, itu adalah Gu Immortal Lumpur Bubur. Merasakan semua itu, Fang Yuan pun tertawa dengan puas. Dia segera menyimpan semua hadiah yang ia dapatkan ke dalam kantong penyimpanan. Kalau kita pikirkan lagi, sesungguhnya mungkin ini adalah bagian dari rencana yang dibuat oleh Fang Yuan. Karena dia tahu bahwa cerita sebelumnya, orang dari benua tengah itu mengambil beberapa Gu Immortal dari dataran utara. Selain itu, Fang Yuan juga mengingat kembali bahwa badai yang ada di dataran utara ini adalah peninggalan dari The Great Sun, di mana
Dia akan menyapu bersih seluruh dataran utara dan mengambil Gurrom, lalu diletakkan di gedung 88 Yang. Oleh karena itu, secara tidak sengaja juga, kedua gu milik Fang Yuan itu ditempatkan di lantai 21 dan juga di lantai 34. Berkat kedua gu immortal ini, akhirnya Fang Yuan dapat menyelesaikan dua lantai sekaligus. Sehingga saat ini token pemilik dua sisi milik He Luolan sudah berubah menjadi token pemilik 4 sisi. Melihat hal ini, Mo Yao benar-benar terkejut. "Nak, siapa kau sebenarnya? Apakah semua ini memang hanya kebetulan? Atau jangan-jangan kau memiliki seseorang di belakangmu? Katakan semuanya padaku. Kau sebenarnya berasal dari mana? Dan kekuatan apa yang mengirimmu kemari?" Namun Fang Yuan sama sekali tidak berniat untuk menjawab pertanyaan dari Mo Yao. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah itu, Fang Yuan kemudian mengeluarkan kedua token pemilik yang ia miliki sekarang. Token sebelumnya adalah token pemilik 6 sisi miliknya sendiri, dan juga yang kedua adalah token pemilik 2 sisi yang kini sudah berubah menjadi 4 sisi, yang sebelumnya milik He Luolan. Lalu dengan kedua token ini, maka Fang Yuan nantinya bisa mendapatkan token pemilik 10 sisi, dan itu artinya Fang Yuan bisa memenuhi syarat untuk menerima warisan dari The Great Sun. Fang Yuan kini tampak sangat bersemangat memikirkan warisan apa yang ia akan dapatkan dari The Great Sun. Jadi pada akhirnya Fang Yuan pun menggabungkan kedua token pemilik yang ia miliki dan melahirkan token pemilik 10 sisi. Sesaat kemudian sosok Fang Yuan langsung menghilang dan dia kini berpindah ke sebuah ruangan yang kosong. Fang Yuan melayang-layang di udara dan apapun yang ada di sekitarnya itu sekarang gelap gulita serta tidak ada lampu. Melihat sekitar, Mo Yao pun terbawa suasana dan dia berkata, "Inilah wilayah terpencil dari warisan asli gedung 88 Yang. Tidak kusangka, setelah bertahun-tahun akhirnya aku bisa datang lagi kemari." Mendengar itu, Fang Yuan sedikit terkejut. "Kau pernah datang ke sini sebelumnya?" Mo Yao menjawab, "Dulu sekali, tapi aku tidak mau membicarakannya. Sekarang ini adalah keberuntunganmu karena kau bisa datang kemari. Selain itu akan kukatakan padamu bahwa di sini ada banyak warisan yang luar biasa, meskipun beberapa di antaranya bisa dikategorikan sebagai warisan tingkat rendah. Meskipun warisan tingkat rendah di sini adalah sesuatu yang jauh melebihi ekspektasi dari manusia fana. Namun Mo Yao juga menekankan sesuatu yang tak kalah penting, bahwa pengalaman apapun yang ia dapatkan di sini itu akan sangat berharga, dan itu juga akan memperluas wawasan yang dimiliki oleh Fang Yuan. Mendengar itu Fang Yuan pun tertawa. Lalu dia kemudian berkata, "Memang benar, aku tidak mungkin bisa menandingi leluhur The Great Sun, tapi setidaknya hari ini aku akan memperluas pemahamanku." Setelah itu, Fang Yuan menggerakkan tangan dan kakinya seolah-olah itu dia sedang berenang. Dia kini terus bergerak ke depan, hingga akhirnya dia melihat sebuah cahaya bintang berwarna merah. Fang Yuan bergerak mendekatinya, dan ketika semakin dekat, akhirnya cahaya merah itu terlihat semakin jelas. Mo Yao berkata, "Itu adalah warisan biasa. Jika kau ingin mengetahui isinya, kau cukup memfokuskan pikiranmu di dalam cahaya ini." Fang Yuan segera melakukan semua sesuai dengan instruksi Mo Yao. Lalu sebuah gambaran muncul di hadapannya. Itu adalah hutan purba yang sangat megah dan besar, di mana di sana ditumbuhi oleh beberapa pepohonan kuno yang tinggi, serta ada juga binatang buas. Sesaat kemudian, jantung Fang Yuan berdegup dengan sangat kencang saat dia melihat seseorang yang sangat mendominasi di tempat itu.
Dari ciri fisiknya, Fang Yuan bisa mengenali bahwa orang itu adalah salah satu dari 3 yang mulia iblis di zaman kuno. Sosok yang ada di sana adalah yang mulia iblis liar yang ceroboh. Aneh, mengapa yang mulia iblis liar yang ceroboh ada di dalam warisan dari leluhur The Great Sun? Gumam Fang Yuan. Mendengar itu, Mo Yao menjawab, apa yang aneh tentang ini? The Great Sun adalah penguasa tertinggi langit dan bumi, makhluk tak terkalahkan di alam semesta. Jika dia menempatkan yang mulia iblis liar yang ceroboh di dalam gedung ini, untuk keturunannya, itu adalah hal yang normal. Mendengar itu, Fang Yuan pun mulai mengerti. Lalu, dia kini terus mengamati apa yang sedang dilakukan oleh yang mulia iblis liar yang ceroboh. Di sana rupanya yang mulia iblis liar yang ceroboh itu sedang berhadapan dengan burung hantu abu-abu purba, di mana burung ini terkenal sangat agresif dan kuat. Namun sayang, yang mulia iblis liar yang ceroboh ini adalah sosok yang luar biasa hebat. Jadi hanya dengan satu pukulan dia bisa mengalahkan lawannya. Setelah itu, yang mulia iblis liar yang ceroboh itu berubah menjadi raksasa, dan dari sinilah warisan itu muncul. Fang Yuan bisa melihat bahwa ini adalah kekuatan yang luar biasa. Jika dia mendapatkannya, tentu ini akan meningkatkan damage yang ia miliki. Tapi sayangnya, warisan ini berasal dari jalur transformasi, sedangkan Fang Yuan sendiri mengembangkan jalur kekuatan dan juga jalur jiwa. Maka jika Fang Yuan mengambil ini, itu tidak akan linear dan hanya akan sia-sia. Setelah melepaskan warisan itu, Fang Yuan kembali berenang lurus ke depan. Kali ini terlihat sebuah cahaya berwarna hijau giok. Cahaya ini lebih sulit didekati dibandingkan cahaya merah yang sebelumnya. Setelah berjuang cukup keras, akhirnya Fang Yuan bisa mendekatinya. Tanpa berlama-lama, Fang Yuan pun memfokuskan pikirannya pada cahaya itu. Namun, kali ini, cahaya itu sedikit bergetar, lalu perlahan-lahan merambat ke tubuh Fang Yuan. Dalam benaknya, Mo Yao memperingatkan Fang Yuan dengan tegas. Hati-hati, ini adalah barang milik leluhur Kong Jue. Tapi Fang Yuan berkata, sial, aku tidak bisa melepaskannya. Mo Yao menjadi semakin panik. Cepat lepaskan itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Saat ini, getaran mistis itu sudah menyebar hingga menembus apertur Fang Yuan. Dan itu membuat gelombang Primeval Essence di dalam aperturnya mulai bergetar. Fang Yuan terkejut karena gelombang besar terus menghantam dinding kristal apertur miliknya. Bahkan, perlahan-lahan dinding aperturnya pun kini mulai retak oleh karena menahan gelombang itu. Mo Yao langsung berteriak, "Nak, cepat gunakan Gurom yang lain untuk memotong lenganmu. Hanya dengan itu maka kau bisa selamat." Apa? Memotong lenganku? Fang Yuan tercengang, dan keringat kini terus mengalir di dahinya. Fang Yuan masih mencoba melepaskan genggamannya, tapi cahaya giok itu terus mengeluarkan daya hisap yang sangat kuat. Fang Yuan terus berpikir, lalu kemudian dia menemukan sebuah ide. Dia segera mengalirkan Primeval Essence dari apertur keduanya. Lalu, melalui Primeval Essence itu, kini getarannya terbagi ke kedua apertur Fang Yuan. Dengan cara ini, Fang Yuan dapat membagi beban getarannya dan dapat lepas dari situasi genting yang mengancam nyawanya. Tak lama kemudian, cahaya giok itu mulai meredup dan getarannya pun kini mulai menghilang. Hal itu menandakan bahwa Fang Yuan telah lolos dalam ujian kali ini. Apa yang terjadi di sini? Nak, kau sungguh memiliki 2 apertur? Kau benar-benar hebat menyembunyikan semua itu dariku. Aku tidak menyangka kalau rumor tentang apertur keduamu itu sungguh benar adanya, kata Mo Yao yang sangat terkejut. Akan tetapi Fang Yuan lagi-lagi tidak mau membahasnya lebih jauh.
Lalu dia berkata, "Kau tadi mengatakan sesuatu tentang leluhur Kong Jue. Apakah leluhur Kong Jue ini adalah Grandmaster tertinggi di jalur penyempurnaan dari zaman kuno?" Mendengar pertanyaan itu, Mo Yao pun kemudian menjelaskan, "Itu benar, dia adalah Grandmaster tertinggi dari jalur penyempurnaan. Bahkan sepanjang sejarah, hanya ada 3 orang yang seperti itu. Generasi selanjutnya menyebut mereka dengan sebutan trio leluhur penyempurna. Mereka ini adalah leluhur Tiannan dari zaman kuno, lalu leluhur Kong Jue dari era lama, dan yang terakhir dari abad pertengahan itu dikenal dengan sebutan leluhur rambut panjang. Di antara mereka bertiga, leluhur Tiannan memiliki kepribadian yang aneh. Dia terus mencoba memurnikan langit dan akhirnya kehilangan nyawanya sendiri. Sedangkan leluhur Kong Jue, dia melakukan penelitian yang mendalam tentang apertur. Dia juga membantu 10 fisik ekstrim melangkah ke ranah immortal. Sedangkan untuk leluhur rambut panjang, dia memiliki umur yang panjang dan telah menyempurnakan begitu banyak Gu immortal. Bahkan gedung 88 yang ini juga disempurnakan olehnya. Namun, ada rumor yang mengatakan jika dia telah menyempurnakan Gu umur dan menyebabkan leluhur The Great Sun menyerang tanah terberkati Langya. Mo Yao membicarakan banyak hal yang menceritakan tentang trio leluhur Grandmaster tertinggi dari jalur penyempurnaan. Itu memang adalah legenda di dalam kehidupan mereka. Namun, tak lama kemudian, Mo Yao kembali berkata, warisan leluhur Kong Jue menguji apertur seseorang yang ditakdirkan. Untungnya, kali ini kau memiliki 2 apertur, karena itu kau bisa melewati ujiannya. Lihat, itu adalah warisan yang bagus. Itu juga pasti akan sangat membantumu di masa depan. Fang Yuan pun mulai memfokuskan perhatiannya, dan kemudian dia menemukan sebuah informasi bahwa warisan ini disebut sebagai informasi penting kenaikan abadi. Warisan ini mencatat pemahaman Kong Jue tentang proses melangkah ke ranah immortal, tentu dari semua jalur Gu. Bahkan, di warisan ini juga terdapat kesulitan yang akan dihadapi serta bagaimana cara menanganinya. Tentu itu adalah poin penting untuk melangkah ke ranah immortal. Melihat warisan ini, Fang Yuan pun berkata dalam hati, meskipun ini bukan resep Gu ataupun Gu immortal, namun perpaduan melangkah ke ranah immortal itu memang sangat penting. Jika seorang Master Gu mendapatkannya, warisan ini tidak hanya membantu diri mereka, namun juga membantu pemahamannya pada orang lain. Bagaimanapun, ini memang sebuah warisan yang berharga. Lalu, Mo Yao menambahkan informasi yang lain. Informasi tentang kenaikan tingkat itu sudah ada sejak zaman dulu kala, dan sekarang teorinya pun sudah semakin berkembang. Tapi inti dari warisan ini bukanlah informasi tentang melangkah ke ranah immortal, tetapi tentang catatan yang ditinggalkan oleh The Great Sun. Saat membacanya lebih jauh, ini akan menjadi lebih menarik. Catatan yang ditinggalkan itu pastilah poin-poin penting yang sangat berharga. Leluhur Kong Jue memang adalah seorang Grandmaster tertinggi dari jalur penyempurnaan yang setara dengan leluhur rambut panjang. Sehingga hasil penelitiannya ditambah dengan catatan dari The Great Sun, tentu itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Jika membaca informasi yang sangat berharga ini, semua peluang keberhasilan seorang Master Gu melangkah ke ranah immortal itu akan menjadi semakin besar. Selain itu, dengan menggunakan perspektif dari The Great Sun, Master Gu itu pasti dapat berkembang ke arah yang benar dan dapat menghindari berbagai macam kemungkinan kesalahan di masa depan. Sayangnya, meskipun warisan ini sangat menarik, tapi pengalaman Fang Yuan hidup selama 500 tahun lebih itu jauh lebih cukup daripada warisan ini. Karena itu, pada akhirnya Fang Yuan justru melepaskan warisan ini. Mo Yao yang melihatnya pun terkejut. Apa kau sungguh akan melepaskannya? Semoga kau tidak akan menyesalinya di masa depan. Tapi Fang Yuan tertawa. Menyesal? Tidak ada kata menyesal dalam hidupku.
Jawab Fang Yuan yang kemudian melanjutkan pencariannya. Setelah menjelajah beberapa saat, Fang Yuan menemukan gumpalan cahaya ketiga yang berwarna keabu-abuan. Saat Fang Yuan mencoba mendekatinya, Mo Yao berkata, "Sebenarnya kau tidak perlu mengambil resiko seperti itu. Kau telah mengumpulkan banyak guwom dari jalur kebijaksanaan. Mengapa kau tidak memanfaatkan kekuatan mereka saja?" "Apa maksudmu?" tanya Fang Yuan. "Nak, kau harus berterima kasih padaku. Kali ini aku akan mengajarkanmu sebuah metode yang membuatmu dapat menghindari ujian dari warisan dan juga mendapatkan informasi di dalam warisan itu secara langsung." Mo Yao kemudian menjelaskan tentang sebuah metode yang sebelumnya dia maksud. Pada dasarnya, metode yang dijelaskan oleh Mo Yao ini tidaklah terlalu rumit. Intinya, ketika Fang Yuan menemukan gumpalan cahaya, dia hanya perlu menggunakan gu dari jalur kebijaksanaan untuk memasukkan kesadarannya ke dalam warisan itu. Dan dengan begitu, dia tidak perlu mengalami ujian setiap kali ingin melihat isi dari warisan itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mo Yao, Fang Yuan terdiam. Dia tidak tahu apakah ini jebakan atau bukan. Lagi pula, jika Fang Yuan melakukan ini, sebagian kesadarannya akan meninggalkan tubuhnya. Maka, itu akan membuat tubuhnya menjadi rentan untuk diserang. Tapi Mo Yao secara terbuka berkata bahwa Fang Yuan tidak perlu mencurigainya. Lagi pula, untuk sekarang jiwa mereka itu terhubung. Jika salah satu di antara mereka menghilang, maka keduanya pun akan sama-sama menghilang. Memikirkan ini, Fang Yuan masih bersikap waspada. Namun yang dikatakan oleh Mo Yao itu memang tidak salah. Setelah berpikir beberapa saat, Fang Yuan akhirnya mencobanya. Lagi pula, sekarang waktu tidak mengizinkan Fang Yuan untuk berpikir terlalu banyak. Lalu Fang Yuan mengeluarkan 8 buah gu dari jalur kebijaksanaan yang ia dapatkan dengan membeli di toko kuning. Setelah itu, di bawah bimbingan Mo Yao, Fang Yuan memadukan ke-8 gu tersebut untuk melahirkan gu kehendak khusus. Dengan gu ini, Fang Yuan bisa menarik keluar jiwanya untuk sementara waktu. Namun, ini belum cukup. Fang Yuan juga memerlukan gu jiwa kecil peringkat 1 untuk mengecilkan ukuran jiwanya. Lalu, dia juga harus menggunakan gu jiwa besar peringkat 2 untuk memadatkan jiwanya. Dan kemudian dalam waktu singkat, Fang Yuan berhasil memadatkan jiwa miliknya. Ini sebagian jiwa Fang Yuan telah dipadatkan hingga ukurannya kurang lebih seukuran kepalan tangan manusia dewasa. Sekarang ukuran jiwa Fang Yuan jauh lebih kecil. Karena itu, gerakannya pun menjadi jauh lebih leluasa dan lebih cepat dibandingkan dengan tubuh fisiknya. Karena itu, Fang Yuan pun memulai perburuan dengan jauh lebih cepat. Setelah menemukan gumpalan cahaya ketiga, Fang Yuan dengan mudah memasuki gumpalan itu tanpa harus melewati ujian untuk menaklukkan gumpalan itu. Lalu, pada gumpalan cahaya ketiga ini, Fang Yuan cukup terkejut. Dia menemukan rahasia besar di balik gu umur, yang mana itu akan kita sambung lagi ceritanya di part berikutnya. Sekian dulu cerita hari ini. See you again di next video dan bye.